Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah. Seperti biasa ya, kali ini saya akan memberikan informasi tentang pinjaman online yang cepat cair, tentunya yang sangat gampang banget dalam pengajuannya. Penasaran aplikasinya apa? Jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Pinjol. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menunggu informasi dari Gudang Pinjol. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lagi membutuhkan dana. Ya, apalagi kalau bukan aplikasi pinjaman online ya. Kenapa aplikasi pinjaman online ini sangat populer banget di kalangan masyarakat, apalagi ketika kita lagi membutuhkan dana, karena aplikasi pinjaman online ini dapat membantu teman-teman yang sedang membutuhkan dana tambahan. Tetapi pilihlah aplikasi yang aman dan terdaftar di OJK. Jadi nggak semua aplikasi pinjaman online yang ada di Play Store itu resmi ataupun legal ya, karena di Play Store itu banyak sekali aplikasi pinjaman online yang ditawarkan. Jadi bagi kita yang baru pemula ataupun yang ingin mengajukan pinjaman online, sebaiknya diperhatikan juga apakah pinjaman online yang akan kita ajukan ini sudah resmi, sudah terdaftar, dan sudah diawasi oleh OJK atau tidak. Untuk proses pengajuannya pun sangat gampang banget jika kita ingin mengajukan pinjaman online ya, karena dapat dilakukan hanya menggunakan ponsel saja dan kita tidak perlu datang ke kantornya. Itulah kemudahan bagi kita yang ingin mengajukan pinjaman online. Namun banyak juga resikonya ya untuk pinjam di pinjaman online ini. Salah satunya yang memang kita harus jangan pernah kita galbay di pinjaman online ini, karena jika kita galbay maka bisa jadi pinjaman kita untuk selanjutnya tidak akan di ACC, apalagi kita galbay di pinjaman online yang resmi ataupun yang sudah terdaftar di OJK. Oke, baiklah, aplikasi yang akan saya rekomendasikan buat teman-teman semua adalah aplikasi pinjaman online Adapundi. Untuk aplikasi pinjaman online Adapundi ini merupakan salah satu pinjaman online yang sudah terdaftar dan juga sudah berizin OJK, dan juga sudah termasuk pinjaman peer-to-peer lending berbasis teknologi yang telah mendapatkan izin dari OJK. Kemudian nanti untuk Adapundi menyediakan pilihan pinjaman dari Rp300.000 sampai dengan Rp30 juta dengan tempo pelunasan 61 hari sampai dengan 360 hari atau 1 tahun ya. Jadi mereka sangat memberikan pelayanan yang sangat bagus dan juga memberikan tenor dan limit juga yang sangat besar. Nah, untuk proses pengajuannya sepenuhnya pengajuannya cuma melalui online saja dengan menggunakan KTP, kemudian tanpa jaminan, dan untuk proses pengajuannya pun juga sangat cepat, yaitu 5 menit saja. Nah, untuk Adapundi ini sendiri sudah telah mematuhi kode etik dari AFPI, di mana untuk rasio pinjaman tidak boleh melewati dari batas 0,4% per hari. Untuk pinjaman yang ada di Adapundi ini ada terbagi dua, ada pinjaman konsumtif dan juga ada pinjaman produktif. Perbedaannya ada di pinjaman konsumtif itu kita diberikan limit pinjaman hingga Rp30 juta, kemudian untuk suku bunga pinjamannya sampai dengan 0,4% per hari, kemudian batas waktu pinjaman 61 sampai dengan 360 hari, dan data yang dibutuhkan hanya KTP saja. Nah, untuk pinjaman produktif kita diberikan limit pinjaman hingga Rp5 juta, di mana untuk suku bunga pinjamannya 0,4% per hari, kemudian batas waktu pinjamannya hingga 3 bulan, dan data yang dibutuhkan adalah KTP dan bukti usaha kita. Oke, baiklah, kita masuk ke cara pengajuannya untuk di aplikasi Adapundi ini. Yang pertama pastinya teman-teman harus mendownload terlebih dahulu aplikasi Adapundi di Play Store. Nanti akan muncul di Play Store tuh banyak sekali ya pinjaman online. Silakan teman-teman klik Adapundi di Play Store, maka nanti akan muncul aplikasinya, dan silakan diunduh aplikasinya sampai selesai proses pengunduhan. Kemudian nanti
aplikasi ini akan meminta nomor handphone kita untuk proses registrasi nomor handphone untuk kita login di aplikasi ini. Pastikan teman-teman menggunakan nomor ponsel yang aktif agar kode OTP-nya bisa langsung masuk ke SMS ataupun ke WA teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita mengunduh aplikasi dan juga sudah masuk menggunakan nomor handphone, maka nanti kita akan diminta membuat password atau kata sandi. Ini merupakan bagian dari proses keamanan dalam melakukan transaksi di Adapundi. Kemudian nanti setelah kita membuat password, maka nanti kita akan diarahkan untuk mengakses data pribadi kita di handphone, yaitu hanya lokasi saja yang bisa diakses, selain itu tidak diakses ya. Itulah bedanya pinjaman online legal dan juga ilegal. Legal mereka hanya mengakses lokasi, kamera, dan juga. Nah, kemudian setelah itu barulah kita bisa mengklik ajukan pinjaman sekarang untuk mengisi beberapa data yang dibutuhkan. Biasanya data yang dibutuhkan itu berupa data pribadi, kemudian data informasi pekerjaan, informasi nomor rekening, dan juga eKTP atau memfotokan dokumen yang dibutuhkan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu mengisi data pribadi, di mana dalam pengisian data pribadi ini mereka hanya meminta email pribadi, kemudian pendidikan terakhir kita, status perkawinan, kemudian alasan meminjam, dan juga tempat tinggal ya. Jadi isi dan lengkapi data pribadi sesuai dengan formulir yang ada di dalam aplikasi. Jangan ada yang kosong karena itu sangat mempengaruhi terhadap tingkat ACC atau tidaknya pinjaman kita. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi data informasi pekerjaan, di mana untuk data pekerjaan ini yang harus kita isi adalah jumlah penghasilan per bulan, kemudian lama masa kita bekerja, dan juga nama perusahaan, kemudian alamat perusahaan tempat kita bekerja, dan juga tanggal penerimaan gaji. Ini sangat penting juga ya untuk proses ACC pinjaman kita, karena mereka bisa melihat berapa gaji yang kita terima setiap bulannya. Jadi semakin besar gaji yang kita terima, maka semakin besar pula kesempatan kita untuk di ACC oleh pihak perusahaan. Artinya mereka mempercayai kepada kita untuk meminjamkan dana Oke, selanjutnya kita akan diminta untuk mengisi nomor kontak darurat ya. Jadi isi dan lengkapi data kontak darurat seperti nomor ponsel, kemudian nama, dan juga hubungan dengan kita sebagai si peminjam ya, sesuai dengan formulir yang ada di aplikasi. Di dalam aplikasi ini mereka meminta 3 nomor kontak darurat yang masing-masing memiliki hubungan dengan kita sebagai peminjam. Isilah nomor rekeningnya dengan benar, maksudnya nomor kontak darurat dengan benar. Jangan sampai memasuki nomor ponsel yang tidak aktif, karena juga berpengaruh terhadap ACC atau tidaknya pinjaman kita. Jika kita memberikan data nomor kontak darurat yang aktif, maka tingkat ACC kita jauh lebih tinggi dibandingkan kita memberikan nomor kontak darurat yang tidak aktif. Nah, selanjutnya kita akan melakukan verifikasi wajah, di mana nanti aplikasi akan melakukan deteksi wajah kita. Jadi prosesnya dilakukan dengan kita sebagai si peminjam harus melakukan sejumlah gerakan di wajah yang akan dibaca oleh aplikasi. Silakan ikuti saja step by stepnya, nanti bisa kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Oke, tahap selanjutnya kita akan mengupload foto KTP kita. Jadi silakan ambil foto eKTP dengan kamera di ponsel yang digunakan untuk membuka rekening. Pastikan bahwa foto eKTP sangat jelas, bukan fotokopi, dan juga seluruh KTP harus masuk ke dalam frame dan sistem bisa membaca isi KTP dengan jelas. Jadi untuk sistem di aplikasi nanti akan membaca secara otomatis data yang ada di KTP. Pastikan data KTP yang dibaca sistemnya yang sudah benar ya. Jadi jangan sampai ketika kita memfotokan fotonya buram, data tidak jelas, maka tidak bisa dibaca oleh sistem.
Oke, tahap terakhir kita mengisi nomor rekening kita. Jadi kita harus mengisi data rekening kita untuk tujuannya pencairan, dimana rekening ini wajib diisi dengan nama di rekening yang sama dengan nama pengajuannya, yaitu sesuai dengan KTP yang sudah kita sampaikan. Tujuannya untuk menghindari kemungkinan datanya disalahgunakan ataupun data salah. Jadi pastikan nomor rekening dan nama rekeningnya atas nama sendiri, dan diperiksa kembali apakah nomor rekening yang kita cantumkan sudah benar atau belum. Oke, selanjutnya setelah semua data dimasukin, maka nanti sistem credit scoring Adapundi akan mengolah dan memunculkan rekomendasi platform dan tenor pinjaman yang bisa kita ambil. Nah, untuk proses persetujuan yang ini, proses verifikasi ini mereka tidak memverifikasi lewat telepon ataupun melalui kunjungan. Mereka hanya memverifikasi data-data yang sudah kita isi di dalam aplikasi tadi. Nah, untuk lama persetujuan dan pencairannya, di sini Adapundi memberikan persetujuannya sangat instan dan mencairkan pinjaman dalam waktu tidak sampai dengan 5 menit. Oleh sebab itulah Adapundi ini merupakan salah satu pinjaman online yang terbestseller di kalangan pinjaman online. Jadi nanti ketika kita sudah mengajukan pinjaman, kita menunggu proses verifikasinya. Nah, nanti akan ada notifikasi melalui aplikasi setelah dana ditransfer ke rekening bank kita jika kita pengajuannya disetujui. Namun jika pinjaman kita ditolak, jangan berkecil hati, kita bisa mengajukan kembali kurang lebih 2 minggu kita sudah bisa mengajukan kembali di aplikasi Adapundi. Kemungkinan untuk ditolak itu biasanya data yang kita masukin ada yang tidak terisi atau ada yang kosong, mungkin juga karena KTP kita blur atau tidak jelas sehingga tidak terbaca oleh sistem, dan juga kemungkinan nomor rekening kita salah, bukan nama kita sendiri, atau nomor kontak darurat yang tidak bisa dihubungi atau tidak aktif. Nah, biasanya karena itu ya kenapa pinjaman kita bisa ditolak. Oke, itulah informasi dari saya tentang pinjaman online Adapundi. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lagi membutuhkan dana. Seperti biasa pesan saya ya, gunakanlah pinjaman online ini dengan bijak. Jangan lupa membayar tepat waktu, jangan pernah galbay. Semoga teman-teman bisa menggunakan dana ini sesuai dengan kebutuhan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.